Awal-awal di sini ya pahit manis pernah dirasakan. Pahit manis pernah dirasakan. Jadi awal-awal di sini nggak pernah mikir itu nanti di Makassar saya mau kerja apa. Kan saya sudah punya istri juga begitu kan. Ya kok ya jalanin dulu lah, jalanin dulu. Setelah datang ke Makassar, kan awalnya numpang kami di sebuah rumah kosong yang dijadikan TPA kan. Di situ selama 1 atau 2 bulan. Nah alhamdulillahnya ini tiba-tiba ada tawaran. Kan saya tinggal di perumahan kan, di kompleks. Kebetulan masjid di kompleks saya itu membutuhkan marbot masjid. Nah saya ditawari sama ini pengurus masjidnya. Saya ketemu sama pengurus masjid, hanya ditawari ya. Alhamdulillah mulai kerja di situ, ada penghasilan dari situ di masjid. Ya. Sahabat Inspirasi, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, dai muda. Masya Allah, dai muda yang jauh sekali tempat kelahirannya, tapi bisa hadir bersama kita di sini karena tujuan utama beliau untuk menimba ilmu di sini dari Jawa Timur ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Khairul Anwar ya. Ya. Masya Allah. Betul. Saya kemarin Ustaz banyak sekali stretching buat ya mendatangkan pemateri. Ini saya bingung siapa yang harus saya undang ini. Sampai akhirnya saya baca profilnya Ustadz pada saat kemarin di wisuda di Stiba. Wah, ini sangat cocok ini untuk angkat tema untuk menginspirasi anak muda. Apalagi tagline-nya dai muda. Insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Ini Ustadz, untuk mengawali pembicaraan kita, kenapa bisa datang ke sini Ustadz? Kenapa memilih Makassar? Padahal di Jawa itu kan, masya Allah, luar biasa. Sebenarnya ulama-ulamanya banyak, tapi kenapa harus di Makassar? Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi kenapa bisa ke Makassar? Mungkin bisa dibilang saya nyasar ke sini. Nyasar dalam kebaikannya. Saya nyasar ke sini. Jadi awalnya dulu saya diajak teman. Ada kakak senior saya. Mungkin bisa saya sebutkan namanya. Namanya Mas Tegar. Dulu beliau dari Jawa juga. Waktu itu ada Ustadz Zaitun datang ke Kota Malang, Jawa Timur. Mas Tegar ini berkomunikasi dengan Ustadz Zaitun. Beliau direkomendasikan untuk ke Tadribud Duat yang ada di Makassar. Akhirnya Mas Tegar ini mau berangkat ke Makassar untuk menempuh pendidikan di Tadribud Duat. Kemudian berjalan beberapa bulan, Mas Tegar ini merasa kayaknya 1 tahun di Tadribud Duat kurang ini. Akhirnya beliau masuk ke Stiba ya. Kemudian selama beliau kuliah itu kan sempat pulang. Itu saya ditawari sama beliau, gimana kalau antum ikut kuliah di Stiba begitu, insya Allah banyak faedah ilmu yang didapat di sana. Saya kan dulu emang awal-awal hijrah itu bingung mau ngapain gitu, mau cari-cari juga tempat menimba ilmu yang sistematis begitu. Ditawari sama Mas Tegar, kayaknya cocok ini. Akhirnya berangkatlah kami ke Makassar. Itu bersama Mas Tegar itu tadi? Ya, Mas Tegar. Dan waktu itu kan saya sudah menikah juga. 1 tahun menikah itu berangkat ke Makassar. Jadi 4 orang, Mas Tegar, saya sama istri, ada teman 1 lagi itu dari Kota Malang juga. Tapi bagaimana tanggapan istri waktu itu? Karena biasanya agak-agak berat kan?
Ya, kalau istri sih mendukung, mendukung karena basic beliau juga eh, akhwat yang juga suka mengaji begitu. Ya. Jadi langsung, wah bagus ini. Iya, sama-sama langsung mendukung. Oh ya, istri juga dulu sempat kuliah di ini apa namanya, Ma'had. Kalau di Makassar itu Ma'had Albir. Oh, di Albir. Iya. Di Unismu ya? Iya, di Unismu. Tapi istri ini di Ma'hadnya di UMM Malang, Muhammadiyah Malang. Oh, iya. Di sana juga ada Ma'hadnya juga. Beliau kuliah di situ, belajar bahasa Arab di situ. Tapi waktu itu beliau sudah selesai kuliah? Belum. Oh, sampai sekarang bagaimana sekarang? Sekarang nggak lanjut lagi. Nggak lanjut lagi. Jadi waktu itu langsung disepakati bersama dan kuliahnya harus terbengkalai begitu. Dulu sih kan beliau cari-cari info, ternyata di Makassar juga ada ini, maksudnya Ma'had Albir. Gimana kalau kita pindah ke sana saja, ke Ma'had Albir saja. Oh ya, saya oke saja. Jadi saya kuliah di Setiba, istri kuliah di Ma'had Albir. Ya, itu sempat 1 atau 2 bulan begitu. Jadi pagi sebelum saya kuliah, saya antar dulu istri. Saya kan tinggal di perumahan Bukit Nirwana Permai 1 di Moncong Lelapara, dekat Setiba lah. Jadi pagi sebelum kuliah saya antar istri ke Ma'had Albir dulu. Itu pun kena macet juga. kena macet juga. Baru pulang kuliah ke Setiba. Nanti pulang dari Setiba saya jemput lagi beliau. Tapi biasanya kan Setiba kan kampus yang berasrama. Nah, kampus yang berasrama. Dulu waktu tiba di Makassar, apa kesan pertamanya? Kan waktu wawancara memang saya bilang saya sudah menikah. Jadi bagi yang sudah menikah memang tidak diwajibkan untuk berasrama. Jadi saya dari awal memang sudah tinggal di luar. Jadi saya tidak pernah merasakan tidur di asrama Setiba. Sampai sekarang. Ya, insyaallah. Ya, ini Ustaz. Saya baca profil saya lihat cita-cita itu menjadi dai yang sukses. Ini memang cita-cita dari kecil atau setelah datang ke sini? Itu cita-cita setelah menimba ilmu di Setiba. Oh, insyaallah. Iya. Mungkin saya mau cerita ini sebelum saya di Setiba ya, mungkin ya. Mungkin awal-awal hijrah atau bahkan sebelum hijrah gitu. Jadi dulu saya sekolah SMK. Jurusan akuntansi dulu, akuntansi. Itu pun saya pilih jurusan akuntansi. Awalnya saya ingin jurusan otomotif. Otomotif. Karena kakak kedua saya itu beliau jurusan otomotif, sudah buka bengkel juga. Kayaknya seru nih, saya ikutin kakak saya. Cuma dilarang sama ibu karena kenapa kakakmu sudah di bengkel, kamu cari jurusan yang lain, nanti kamu kotor hitam-hitam kayak kakakmu itu. Nggak boleh saya pilih otomotif. Jadi saya tanya-tanya jurusan apa ini yang kayak kalau sudah lulus bisa cepat dapat kerja. Akuntansi saja. Bagus itu, nanti kalau sudah lulus bisa kerja di bank, di koperasi, uangnya banyak. Makanya saya minat ke jurusan akuntansi itu. Ya, singkat cerita masuk sekolah SMK. Kan basic di keluarga saya itu hampir semuanya pernah merasakan hidup di pondok. Termasuk bapak saya. Itu beliau pernah pondok dulu. Kakak pertama saya kan 3 bersaudara. Kakak pertama saya pernah di pondok, kakak kedua juga pernah di pondok. Ini saya yang belum pondok sama sekali nih. Jadi itu
kesempatan sekolah SMK sambil mondok. Tapi bagaimana cara atur waktu itu dulu? Iya, jadi sekolah saya SMK itu SMK negeri, negeri. Tapi saya tinggalnya ini di pondok yang jaraknya 1 kilo lah dari sekolah. Jadi kan kegiatan pondok itu biasa mulai pada subuh ya, subuh. Itu kajian. Setelah kajian biasa mandi-mandi persiapan. Itu di pondok juga ada sekolahnya sebenarnya, ada sekolahnya juga. Jadi setelah subuh mandi, kemudian ke sekolah dari pagi biasa sampai siang jam 1 atau jam 2. Itu kami sekolah di SMK belajar umum. Kemudian pulang ke pondok, istirahat sebentar, nanti setelah asar ada, kalau di pondok dulu madrasah diniyah kalau nggak salah namanya. Ya belajar bahasa Arab, belajar sorof gitu. Kemudian pada maghrib ada kajian juga, pada isya ada kajian. Ya begitu. Rutinitas ya, rutinitas setiap hari. Tapi waktu itu cuman kita saja yang dari sekolah lain atau banyak juga yang lain? Kalau yang kan kebanyakan di pondok itu sekolahnya di sekolah di pondok itu. Cuma ada berapa sekitar 10 orang yang sekolahnya di luar di SMK ini, di SMK negeri ini. Itu 10 orang. Itu pun kami dijadikan satu kamar itu. Satu kamar. Oh iya, insyaallah. Jadi setelah dari sekolah langsung ke pondok, paginya lagi ke sekolah lagi, baru begitu terus setiap harinya. Setiap harinya. Oh, berarti memang sudah ada basic di sekolah ya, sebelum datang ke sini untuk menimba ilmu itu, ilmu agama. Iya, ilmu agama. Tapi yang saya rasakan setelah di pondok selama 2 tahun atau 3 tahun itu kayak masih kurang sekali wawasan, kayak ya begitu-begitu aja, masih dasar lah, basic gitu. Ini Ustaz, dulu kan Ustaz juga pernah, kalau tidak salah ya, pernah kerja di stasiun TV, salah satu stasiun TV sebagai kameramen. Apalagi dulu acaranya itu dari agama-agama lain. Itu bagaimana ceritanya itu, Ustaz? Jadi singkatnya, setelah saya lulus SMK, otomatis kan saya keluar dari pondok ini. Saya di SMK itu ya bisa dibilang agak berprestasi lah, agak ya, bukan berprestasi. Gak apa juga. Agak. Itu pun saya berprestasinya akhir-akhir ketika mau lulus itu. Dulu awal-awal di sekolah ya biasa-biasa aja, nggak pernah ranking. Cuma di akhir-akhir ya dapat juara olimpiade akuntansi, juara 1, juara 2 itu. Ya kebanggaan dong sama guru-guru kan. Kebanggaan guru-guru. Nah itu setelah lulus saya sempat menganggur 6 bulan di rumah. Bingung cari kerja apa, daftar kuliah. Dulu saya pengen sekali tuh daftar kuliah di Universitas Brawijaya di Malang, jurusan akuntansi. Itu kan UB, Universitas Brawijaya itu kan favorit kan, apalagi jurusannya akuntansi. Nah itu favorit banget gitu. Kita harus bersaing dengan ribuan peserta dari Indonesia. Saya coba daftar, nggak keterima. Tahun depannya lagi ikut yang tes tulis, nggak keterima juga. Itu sempat down ya? Iya, sempat down. Mau ngapain saya di sini? Mau kerja apa? Akhirnya ada telepon dari guru saya ini, guru akuntansi saya di SMK. Kamu mau nggak ikut kursus perpajakan di Kota Malang? Oh iya Bu, saya mau. Akhirnya saya cerita, saya berangkat ke Malang, ikut kursus perpajakan itu selama 2 atau 3 bulan. Kemudian setelah itu ada tawaran bekerja di salah satu stasiun televisi di Kota Malang, Jawa Timur. Itu awalnya saya bukan kameramen. Saya dulu bagian keuangan.
Oh iya. Iya, karena basic saya kan akuntansi. Kenapa bisa ke itu saat itu? Dulu waktu kerja kan bagian keuangan kan kalau di itu ya di perusahaan saya itu enggak kerjanya ya santai, enggak terlalu banyak transaksi juga. Itu saya kalau enggak ada kerjaan, saya itu lihat teman-teman saya yang lagi ngedit video, itu saya perhatikan. Akhirnya saya mau coba, Mbak, Mas mau coba dong belajar edit. Itu akhirnya belajar bisa lah sedikit-sedikit mengedit video. Akhirnya sempat beberapa 1 bulan atau 2 bulan di bagian editing, karena bagian editingnya ada yang keluar. Nah, kemudian di bagian kemudian ada bagian kameramen atau disebutnya bagian produksi. Di situ itu banyak karyawan yang keluar kan, pasti butuh ada personil di sini kan di bagian produksi atau kameramen. Akhirnya ya siapa lagi kalau bukan saya karena sedikit karyawan. Akhirnya saya masuk ke bagian kameramen itu. Nah, di televisi ini, stasiun televisi ini itu dia universal begitu. Universal, jadi Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetap satu. Iya, Bhinneka Tunggal. Jadi saya sering syuting, ambil video ceramah agama Islam. Tapi tidak hanya agama Islam, programnya di situ. Ada juga ceramah agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Dan itu saya sering ambil video itu mereka itu baru di tempat ibadahnya masing-masing. Iya, di tempat ibadah masing-masing. Jadi dulu hampir setiap pekan lah itu saya sering ke gereja, saya sering ke vihara untuk yang Buddha, ke pura, kemudian ke kelenteng, agama Konghucu kan. Nah, itu sering hampir setiap pekan pasti ada. Tapi yang paling sering itu dua Kristen Protestan sama Konghucu. Jadi hampir setiap pekan itu saya ke rumahnya ini pendeta, atau kalau enggak saya diajak pendeta ini keluar kota. Beliau istilahnya pelayanan gitu bahasanya ya, pelayanan. Jadi saya disuruh ikut dokumentasi beliau. Kalau di agama Islam safari dakwah mungkin ya. Safari dakwah. Itu saya dokumentasi itu. Jadi ya masuk di gereja, syuting mereka nyanyi-nyanyi begitu. Bagaimana perasaan waktu itu, Ustaz? Kalau dulu karena mungkin mungkin belum mengenal ngaji gitu. Jadi ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Pengalaman baru nih. Pulang dikasih uang, kan seneng kan? Dan dikasih makan di situ. Yang paling sering lagi yang kedua itu agama Konghucu. Jadi hampir setiap pekan atau 2 pekan sekali lah saya datang ke vihara itu untuk syuting ini ceramah agama Konghucu. Itu yang paling sering 2 itu. Pernah juga dulu waktu Natal. Waktu Natal ada ini dari kantor ada job ini produksi malam Natalan di gereja besar di Kota Malang itu. Jadi saya kan tim produksi. Jadi ya saya berdua sama teman saya itu ambil video dokumentasi mereka Natalan gitu. Nah, kemudian berjalan saya sambil entah hidayah dari mana itu buka YouTube. Itu lewat kajian ya, karena mungkin sering dengar kajian begitu. Akhirnya sempat mikir ini yang saya lakukan benar atau tidak ini. Akhirnya saya cari itu hukum membantu agama lain, maksudnya ini
terkait pekerjaan saya ini. Saya kan istilahnya membantu mendakwahkan agamanya mereka kan. Itu saya cari-cari kenapa belum ada jawaban Ustadz yang pas ini. Nah, akhirnya ada satu video itu seorang Ustadz berikan ceramah bahwa kalau misalkan agama lain itu lagi beribadah, jangan kamu ikut di dalamnya karena malaikat sedang turun melaknat mereka. Nah, ini gue banget ini. Ini pekerjaan saya ini. Akhirnya mulai dari situ goyah hati ini, goyah. Ini gimana ini? Minimal penghasilan saya ini kalau syubhat lah, kan bercampur kan antara yang halal dan haram, syubhat bercampur. Saya bingung gimana. Akhirnya memutuskan untuk resign. Setelah 4 tahun bekerja di situ, itu pun saya resign menjelang pernikahan. Tapi cukup lama juga ya, 4 tahun. 4 tahun saya bekerja di situ. Ya, banyaklah pengalaman, pengalaman positif atau pengalaman yang lain. Tapi apa pengalaman yang sangat mengena pada saat itu? Ya, itu masuk di tempat ibadah agama-agama lain itu. Ya, dulu kerja di situ ya ada positifnya, bisa jalan-jalan ke luar kota kalau ada job di luar kota kan. Karena saya orangnya itu tidak pernah jalan-jalan. Tidak pernah jalan-jalan. Jarang-jarang jalan-jalan jauh-jauh. Kalau tidak ada kebutuhan ya paling ya di rumah saja, di sekitar rumah saja. Tapi mungkin pernah nggak mikir bahwa ini agama lain ini bagus juga? Pernah nggak begitu? Sepanjang yang saya dengarkan ini sebenarnya apa yang mereka sampaikan ya bagus-bagus aja begitu, bagus-bagus aja. Cuma kan dari sisi akidah mungkin ya kan beda lah sama Islam pastinya. Ya mungkin yang mereka sampaikan itu benar, tapi kan istilahnya kalau kita masuk perusahaan istilahnya kalau kalau kita masuk ke universitas, kalau kita tidak daftar, meskipun kita ikut kuliah, IPK bagus, tapi kalau kita tidak terdaftar sebagai mahasiswa kan percuma. Mohon maaf, mereka ini kan istilahnya mereka tidak bersyahadat. Jadi apapun yang mereka lakukan, kebaikan atau ceramah-ceramah kebaikan, istilahnya kosong begitu, tidak ada nilainya, meskipun yang mereka sampaikan itu kebaikan. Tapi memang dulu kan sudah bagus memang dasar akidah atau Ustaz ya. Ya setelah karena sering lihat pengajian di YouTube begitu. Pernah juga di pondok. Ya pernah juga di pondok. Tapi di pondok setelah keluar dari pondok itu ya memang tidak terlalu kayak tidak rajin baca Quran. Beda setelah memang benar-benar istilahnya kalau anak sekarang kan hijrah begitu ya. Jadi sering baca Quran setelah itu. Dulu waktu saya kerja di stasiun televisi itu, saya sempat menghafal Quran juga. Oh, insyaallah. Dapat 3 juz dulu. Waktu di televisi itu. Jadi hafalan Quran saya 3 juz. Menghafal sendiri saya. Karena dulu termotivasinya karena itu ada acara di RCTI Hafiz Indonesia. Ini anak kecil-kecil hafal Quran, kayaknya ini masa saya nggak bisa, ini kayaknya bagus juga kalau saya menghafal juga. Akhirnya itu saya menghafal pagi setelah subuh, itu menghafal. Kan saya dulu tidurnya di kantor juga sih. Jadi rumah ya. Dulu sempat ngekos 1-2 bulan, tapi karena hemat biaya jadi saya tidur di kantor itu. Jadi pagi-pagi dulu setelah subuh menghafal 1 halaman.
saya setorkan itu ada Ustadz kenalan saya itu. Saya setorkan ke beliau 1 pekan sekali. Biasa kalau paling banyak tuh 5 halaman itu saya setorkan ke beliau. Jadi, alhamdulillah dapat 3 juz. Tapi selama pekerjaan ini berlangsung selama 4 tahun, itu pernah tidak diskusi dengan para pendeta dari agama-agama yang lain, atau pernah dipertanyakan tentang agama tak? Tidak pernah mereka. Jadi mereka terutama ini ya pendeta ini ya yang sering mengajak saya kan, yang sudah kenal baik sama saya. Mereka tahu kami Muslim, mereka tahu. Tapi kan ini pekerjaanmu. Jadi toleransi. Tapi kan ketika saya lagi syuting ya, kamu harus di sini begitu. Dulu sempat juga saya ke rumah pendeta ini sudah dekat waktu sholat. Kalau nggak salah itu saya berangkat asar. Itu kan perjalanan agak jauh ya dari kantor ke rumahnya itu. Itu persiapan kamera, itu syuting ceramahnya itu sampai mendekati maghrib, itu belum sholat asar saya. Nah itu jadi saya terpaksa itu sholat di gereja? Enggak, di rumahnya di ruang tamunya. Nah itu pun cepat-cepat saya karena sudah hampir mau maghrib. Nah, itu kayak gimana? Enggak tenang sama sekali di hati. Gitu. Tapi bagaimana tanggapan beliau waktu itu pada saat sholat? Tapi alhamdulillahnya enggak tahu kalau saya lagi sholat di depan. Ini Ustaz, sebenarnya banyak yang menarik ini pekerjaan. Jarang-jarang orang Muslim kerja sebagai bukan pelayan ya, kalau kita katakan sebagai pendamping lah. Pendamping para pendeta dari agama yang lain. Nah, pernah tidak dipandang sinis kalau masuk gereja atau masuk di tempat ibadah yang lain? Enggak pernah. Kan penampilan kami kan ya biasa begitu, tidak menunjukkan agama tertentu, saya tidak berpakaian Islami, biasa pakai kemeja, pakai kaos, pakai celana. Belum berjenggot juga? Iya, belum berjenggot juga. Ya. Tapi pada saat itu bagaimana tanggapan keluarga? Langsung banting setir? Langsung keluar dari pekerjaan? Kalau keluarga mungkin tidak tahu ya maksudnya detail pekerjaan saya seperti apa. Taunya saya kerja di stasiun televisi, kameramen begitu, tidak tahu detail pekerjaannya seperti ini. Karena saya sering lihat pengajian, kemudian mulai pelihara jenggot, itu mulai ndak salaman sama perempuan itu ibu terutama, ibu mulai rasakan perbedaan. Kenapa anakku ini berbeda? Waktu Lebaran, kalau nggak salah Idul Fitri itu kan biasa keluarga kumpul kan, biasa kan salaman begitu. Ibu tahu saya nggak mau salam sepupu perempuan sama keluarga perempuan itu. Kenapa kamu nggak mau salaman sama mbak ini? Bikin malu saja. Bikin malu saya, dia gitu kan? Bikin malu saja. Saya jelaskan dengan bahasa yang lembut lah, sampai saya kirim di WA beliau bahwa ini loh dalilnya, karena kalau saya bicara langsung takutnya salah omong begitu, beliau tidak menerima gitu. Insyaallah. Berarti orang tua setelah itu menerima dengan baik. Ya, lambat laun, karena kan saya kan kerja di Malang, pulang ke Banyuwangi paling berapa bulan sekali begitu kan, jadi kan jarang di rumah begitu. Jadi ya lambat laun ya menerima lah akhirnya beliau. Insyaallah. Ya, pada saat kita meminta menikah, itu kayak kapal pecah itu. Kayak kapal pecah itu kan beliau merasanya saya itu tiba-tiba sekali minta menikah, padahal kakak saya yang kedua ini belum menikah, sampai sekarang belum menikah.
Saya kan 3 bersaudara. Kakak saya yang pertama dengan kakak yang kedua itu selisih 7 tahun. Kakak kedua dengan saya selisih 7 tahun. Itu kata ibu saya, kalau kamu mau menikah, kakakmu dulu harus menikah. Jangan melangkahi kakakmu. Kan biasa kalau di Jawa ada tidak boleh melangkahi kakaknya. Kalau melangkahi harus ada konsekuensinya begini ya. Itu pokoknya itu dipermasalahkan. Pokoknya harus kakakmu dulu. Masalahnya kakak saya ini Enggak ada niatnya. Enggak ada semangatnya menikah. Insyaallah. Aduh. Tapi mudah-mudahan sebentar lagi beliau datang jodohnya. Tapi bagaimana ceritanya setelah itu, Ustaz? Kenapa beliau bisa langsung menerima setelah itu? Karena saya jelaskan bahwa memang sudah pengen menikah, pengen menghindari dari pergaulan anak zaman sekarang lah. Kan lebih baik menikah kan itu. Saya bilang sunnah Nabi juga Bu, nikah di bulan Syawal. Waktu itu bulan Syawal. Bulan Syawal, target saya bulan Syawal. Itu sunnah Nabi juga. Akhirnya saya ibu saya ini musyawarah dengan kakaknya, Pak De saya musyawarah. Saya didudukkan, dikelilingi banyak orang jadi diinterogasi. Saya jelaskan ya, kamu mau nikahnya kapan, kemudian lamarannya gimana. Itu ya akhirnya berjalan akhirnya terselenggara pernikahan. Tapi apalagi istri waktu itu belum selesai kuliah ya? Waktu itu istri belum kuliah. Belum kuliah. Sempat kuliah 1 semester, cuma karena ada something akhirnya tidak dilanjut. Begitu. Insyaallah. Apalagi waktu datang ke sini, bagaimana itu tanggapan keluarga? Ini banyak sekali nih kontroversinya ini anakku. Banyak sekali. Ini anak diam-diam tapi banyak sekali kontroversi. Diam-diam menghanyutkan, insyaallah. Ya, waktu itu bagaimana tanggapan keluarga langsung mengambil keputusan untuk datang ke sini? Kalau kan itu sudah menikah ya 1 tahun, 1 tahun menikah. Kalau dari mertua, orang tua istri sih tidak masalah. Itu kan saya ini berangkat dari Kota Malang kan. Saya memang awalnya ndak mau bilang dulu ke ibu, karena kalau saya bilang dulu pasti dilarang ini, pasti dilarang ini, karena saya itu kan anak bungsu, itu kayak paling disayang paling disayang sama ibu, jadi jangan jauh-jauh lah dari ibu. Tapi karena sudah tekad, saya mau menimba ilmu agama, memperbaiki diri, saya harus berangkat. Jadi waktu di perjalanan sudah naik mobil mau ke pelabuhan Surabaya ke Makassar, saya WA ibu saya mau ke Makassar kuliah menuntut ilmu agama di Makassar. Balasannya panjang sekali panjang sekali itu. Tapi ya intinya memang berat bagi beliau kan, cuma ya sudah, akhirnya beliau menerima lah setelah saya kasih tahu baik-baik bahwa menimba ilmu agama itu penting gitu. Akhirnya beliau menerima. Tapi kan sebulan sekali saya telepon itu, kapan pulang pasti ditanya begitu terus. Ya, singkat cerita, berangkat ke Makassar, itu daftar ke Setiba, alhamdulillah diterima. Jadi tidak ada sebenarnya kata terlambat ya Ustaz ya untuk menimba ilmu agama. Ya, tidak ada kata terlambat. Saya dulu mendaftar umur 24 tahun mendaftar ke Setiba. Sudah S1 itu. Iya, teman-teman saya sudah ada yang S2 itu. Seangkatan saya sudah ada yang S2. Saya baru mau kuliah. Tapi
untuk ilmu agama tidak ada kata terlambat. Kebetulan saya juga kan dari orang jauh, dari Pulau Seberang. Nah, saya dari NTB. Oh, NTB. Dulu waktu awal-awal ke Makassar memang agak kesusahan, apalagi kita tidak punya kenalan dan sebagainya. Nah, bagaimana Ustadz yang sudah menikah, bagaimana awal-awal kehidupan tak di sini dulu? Awal-awal di sini ya pahit manis pernah dirasakan. Pahit manis pernah dirasakan. Jadi awal-awal di sini nggak pernah mikir itu nanti di Makassar saya mau kerja apa. Kan saya sudah punya istri juga, begitu kan. Ya, pokoknya jalanin dulu lah, jalanin dulu. Setelah datang ke Makassar, kan awalnya numpang kami di sebuah rumah kosong yang dijadikan TPA kan. Di situ selama 1 atau 2 bulan. Nah, alhamdulillahnya ini tiba-tiba ada tawaran. Kan saya tinggal di perumahan kan, di kompleks. Kebetulan masjid di kompleks saya itu membutuhkan marbot masjid. Nah, saya ditawari sama ini pengurus masjidnya. Saya ketemu sama pengurus masjid, hanya ditawari ya, alhamdulillah mulai kerja di situ, ada penghasilan dari situ di masjid ya, sebagai marbot ya, kerjanya ya bersih azan, pengganti imam begitu. Tapi bagaimana cara tak atur waktu itu, Ustaz? Apalagi Setiba kan padat sekali. Iya, padat. Kan itu kalau di Setiba kan pada subuh kan ada halakoh kan, itu enggak pernah saya ikuti itu karena saya kan tinggal di luar kan. Ya, saya ikut yang formalnya saja, mulai jam 8. Mulai jam 8 sampai jam setengah 1 ya. Nah, itu. Jadi pagi-pagi sebelum berangkat berangkat kuliah, saya bersihkan dulu masjid, kemudian berangkat kuliah jam 8 sampai setengah 1, kemudian pulang ke rumah, biasanya lanjut lagi bersih. Nah, biasa kemudian setelah asar ada pelajaran tambahan di Rusata Asilia di Setiba kan, itu biasa saya datang. Cuma kalau lagi urgent di masjid ini masih ada yang kotor, itu biasa saya tidak ikut itu di Rusata Asilia. Ya, tapi alhamdulillahnya sering saya ikutin itu. Kemudian maghrib ikut mengajar di masjid, mengajar TPA di masjid. Itu kesehariannya begitu. Setiap hari sampai 4 tahun. Ya, sampai 4 tahun. Sampai sekarang setiap sekarang. Iya. Insyaallah. Ya, ini Ustaz. Apa hal yang yang paling berkesan selama Ustaz tinggal di masjid, apalagi sudah punya istri, terus kesibukan yang sangat banyak, apalagi sudah punya anak juga pada saat itu. Yang paling berkesan ya, selama kerja di masjid ini banyak pengalaman yang saya dapatkan. Di antaranya lebih pede. dulu saya malu-malu itu azan imam, tidak pernah sama sekali. masih malu-malu juga ya, lebih pede lah tampil di depan orang, jadi protokol gitu. Kemudian ya, suka dukanya selama di masjid, alhamdulillah waktu kami uang sudah mulai menipis, beras di rumah sudah menipis, ini gajian masih jauh tanggalnya. Tapi alhamdulillah ada saja Allah datangkan orang-orang baik, tiba-tiba ketuk pintu, kasih uang, kasih beras, kasih makanan, itu alhamdulillah ada aja. Selama 4 tahun waktu kami lagi kondisi sulit, itu pasti ada Allah kirimkan orang-orang baik lah untuk membantu kami. Alhamdulillah. Tapi waktu Covid saat itu, Ustaz, bagaimana? Waktu Covid mungkin yang paling terdampak itu pengusaha ya. Pengusaha. Kalau pekerja kantoran mungkin nggak terdampak karena gajinya lancar terus setiap bulan. Saya kan termasuk yang gajinya utuh setiap bulan, jadi ya tidak terlalu terdampak bagi kami.
mungkin yang paling terdampak teman-teman saya di situ yang pengusaha sering curhat waktu COVID ini benar-benar down begitu mah istilahnya. Kalau kami alhamdulillah bisa. Tapi pernah tidak istri keluhkan sesuatu hal, misalnya selama kita datang ke sini kita begini ya, susah, waktu dulu di Jawa tidak begini. Alhamdulillah kalau istri tidak pernah mengeluh. Beliau selalu support meskipun saya dalam keadaan susah atau senang. Beliau selalu support. Tidak pernah ada mengeluh dari beliau. Insyaallah. Nanti istri sudah sangat paham dengan keadaan saat itu. Sangat paham dengan keadaan. Tapi saya dengar juga kabar istri pernah kuliah juga di sini, Saudara. Jadi waktu menikah dulu di Jawa di Malang itu sempat ikut kuliah di Ma'had, kalau nggak salah Ma'had Abdurrahman bin Auf. Itu kan induknya itu kan AMCF. Beliau di situ belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, cuma nggak sampai selesai karena saya mau berangkat ke Setiba, cari-cari info, ternyata di Makassar ada juga ini istilahnya saudaranya ini Ma'had ini kan Ma'had Albir namanya di Makassar kan. Gimana kalau pindah saja ke situ? Ya, hanya setuju. Itulah saya kuliah di Setiba. Sebelum kuliah saya antar beliau ke itu Ma'had Albir setiap hari itu. Itu pun beliau kondisinya hamil juga, hamil anak pertama itu. Tapi sampai selesai beliau kuliah? Tidak, karena di Ma'had Albirnya ada mohon maaf ini kalau cerita beliau beliau salah satu ustazahnya yang istilahnya Judas begitu. Ada Judas, beliau tidak cocok kan, lagi hamil juga mungkin karena emosinya tidak stabil. Ketemu dengan ustazah yang berwatak seperti itu, akhirnya tidak lanjut lagi kuliahnya. Kan juga perjalanan juga lumayan itu kan dari dari tempat tinggal ke Ma'had Albir agak lumayan juga, menguras tenaga. Insyaallah. Jadi sampai sini langsung banting setir. Pokoknya saya mau jadi dai sukses. Iya. Itu bagaimana ceritanya sampai kepikiran bahwa saya memilih ke Makassar selain dari ajakan Mas siapa lagi namanya tadi? Tegar. Mas Tegar. Iya. Padahal sebenarnya lebih banyak bagus di sana. Iya. Karena dulu kan saya minim informasi tentang tentang Ma'had, tentang sekolah-sekolah yang basisnya Islam itu saya sangat minim informasi. Karena kan juga istilahnya baru awal hijrah kan. Itu jadi kan dulu Mas Tegar ini di Malang dia dirikan komunitas Gerakan Malang Tanpa Pacaran. Itu karena kami istilahnya sering berkumpul di situ, sharing pengalaman. Jadi ya karena beliau ini kuliah di Makassar kan di Tadribul Du'at kemudian ke Setiba. Jadi ya kan beliau pintar bicara kan. Jadi saya dipengaruhi terus, akhirnya saya berangkat ke Makassar kuliah di Setiba. Tapi alhamdulillah memang kan itu kan keinginan saya kan, mempelajari Islam dengan lebih mendalam, lebih sistematis begitu. Ya, tentunya ini banyak sekali cerita yang menarik. Mulai kita dulu sekolah di SMK, tapi sambilan mondok juga. Terus setelah itu kerja di salah satu stasiun TV, bekerja untuk orang-orang yang agama yang berbeda. Ya, langsung banting setir, banting setir. Tiba-tiba jadi dai muda, jadi dai muda kalau kita katakan sekarang. Ini sangat menginspirasi untuk anak-anak muda zaman sekarang, dengan ketakutan mereka yang melebihi batas sebenarnya. Kalau ada biasa saya dengar itu Ustaz, kita ini sudah dewasa, kalau sudah terlanjur jangan diambil langkah yang begini-begini. Nah,
Kan biasa ada yang mengatakan, saya ini sudah terlanjur, tidak perlu lagi belajar agama, apalagi yang sudah menikah. Nah, ini kebanyakan yang sudah menikah itu kalau sudah menikah ya sudahlah, fokus kerja saja untuk anak dan istri, ya kan begitu biasanya. Tapi ini agak berbeda, agak berbeda. Setelah keluar dari pekerjaan, menikah, terus ambil keputusan yang wah itu sangat berat sebenarnya. Ya, saya pun ikut merasakan sebenarnya saya tidak bisa ambil keputusan ini karena saya sudah punya istri, ya saya fokus saja sama keluarga sebenarnya. Ya, tapi ini Ustadz, pada saat kan Stiba ini kampus yang mengutus dai yang telah selesai. Ya. Apakah dulu ada permintaan khusus bahwa saya harus diutus ke sini karena saya banyak keluarga di sini dan saya juga ada anak dan istri? Nah, dulu. Kalau saya pribadi ya itu diutus kemanapun saya oke. Saya sih maunya dulu ajukan ke ini ya, maksudnya di luar kabupaten saya begitu. Karena jujur saya agak bosan, agak bosan di situ terus, bosan, pengen cari suasana baru lah. Ya dulu saya ajukan ke Kediri. Cuma waktu itu ada notif di HP bahwa saya diutus di Kabupaten Malang, di kampungnya istri ini. Karena ini kan Mas Tegar juga beliau kan aktif di DPDWI di Kota Malang, beliau aktif di situ. Saya bicara ke beliau, saya mau diutus ke Kediri. Enggak bisa, kamu kan utusan dari Malang, jadi nanti setelah lulus kamu harus kembali ke Malang. Jadi beliau yang komunikasi ke DPP. Jadi setelah awalnya saya sudah diutus ke Kediri. Kemudian beberapa hari kemudian notif lagi berubah di DPD Kabupaten Malang. Wah, ini kerjaannya Mas Tegar ini. Tapi bagaimana tanggapan waktu itu? Ya, saya sih alhamdulillah ya, saya oke saja dimanapun saya ditempatkan, karena dai kan harus siap dimanapun ditugaskan kan. Karena pertimbangan lain, kan ibu saya sekarang kan sakit-sakitan begitu. Jadi pengennya nanti sebulan sekali lah menjenguk ibu di rumah begitu, supaya kan beliau juga belum pernah ini ketemu cucu yang kedua ini. Kayaknya sudah rindu sekali pengen ketemu. Tapi kalau Bapak bagaimana sih? Kalau Bapak sih beliau kan orangnya kalem, pendiam, tidak banyak bicara. Jadi apapun keputusan saya, beliau dukung saja. Iya. Jadi ini apa yang memotivasi Ustadz sehingga pengen sekali jadi dai yang sukses ini? Ya mungkin karena basic saya dari kecil memang sudah ada diselipkan sedikit tentang agama kan. Mungkin titik baliknya itu ketika ketika sudah dewasa, ada keinginan untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi begitu. Saya awalnya tidak pernah ada keinginan untuk jadi ustadz, jadi apa. Cuma kayaknya memang saya butuh ini ilmu agama. Saya harus pelajari lebih dalam lagi ilmu agama ini, karena dulu Islam ya mengerti sholat itu begini tata caranya. Cuma masa ilmu agama kita begitu aja begitu. Akhirnya saya ini harus pelajari Islam lebih dalam lagi. Akhirnya itu kami putuskan untuk masuk ke Stiba begitu, supaya diri ini jadi lebih baik lagi lah begitu. Ini Ustaz, apa yang sebenarnya langkah awal ketika kita ingin mengambil keputusan yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa keputusan yang kita ambil ini akan menjadi buah bibir baik di kalangan keluarga kita maupun orang lain. Apa langkah awal yang Ustaz lakukan pada saat itu? Langkah awal ya kita harus menyadari dulu bahwa kita butuh akan hal yang akan kita capai itu. Misalnya kita pengen nimba ilmu agama, kita harus sadari bahwa
kita itu sangat butuh ilmu itu. Kalau misalkan lingkungan keluarga kita tidak ada yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, terus kita ada keinginan, harus kita ambil supaya apa ya, kita bisa istilahnya sedikit demi sedikit juga memberikan manfaat kepada keluarga kita, begitu. Jadi harus kita sadari bahwa kita butuh akan ahli itu, begitu. Meskipun nanti dari keluarga ada yang tidak mendukung. Saya juga merasakan itu, tidak ada dukungan dari keluarga, saya pernah merasakan. Tapi ya ini langkah saya harus ambil untuk kebaikan kita ke depan, begitu. Kalau saya dulu tidak mengambil langkah ini, ya mungkin kehidupan saya ya begitu-begitu aja, kerja dari pagi sampai sore, malam mungkin nongkrong atau main game, begitu aja. Kalau tidak ada langkah yang berani istilahnya untuk mengambil keputusan itu. Tapi pernah nggak merasa saya ini egois sekali mengambil keputusan ini? Pernah tidak merasa seperti itu? Ada sih, cuma saya pikir lagi, ini saya harus ambil langkah ini untuk kebaikan kita ke depan, begitu. Harus kita ambil. Kalau tidak diambil, ya kehidupan akan begitu saja, tidak ada perubahan, begitu. Ini pernah tidak merasa sedih ketika mengambil keputusan tapi orang tua tidak mendukung, keluarga juga yang lain tidak mendukung? Kalau saya sih orangnya masa cuek ya. Cuek, saya orangnya cuek sekali. Jadi kalau misalkan langkah yang saya ambil ini sudah benar, ya meskipun tidak ada dukungan dari orang tua, ya saya jalan saja. Itu yang penting, itu baik untuk saya, nanti kan juga bisa memberikan manfaat untuk keluarga juga, begitu. Jadi memang harus saya ambil. Tapi selama Ustadz ada di sini, apa hal yang paling membuat Ustadz itu merasa di ujung tanduk lah? Kalau kita bisa katakan, ya Allah, saya sudah tidak bisa lagi nih. Seakan-akan kita merasa ini Allah ini sudah banyak sekali ujian diberikan kepada saya nih. Apalagi sudah menikah, mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan pada saat berada di sini bersama keluarga dan istri. Kalau hal itu ya mungkin dari orang-orang sekitar, ya mungkin ada 1 atau 2 orang yang tidak suka pada kami. Itu pokoknya pasti cari-cari kesalahan kami terus, gitu. Ya kami ya sabar saja menghadapinya, karena karena kan kalau tidak sabar ini saya sudah pulang ini, hancur kuliah saya, tidak selesai di Setiba. Kemudian mungkin ya ini mungkin di waktu-waktu kami lagi kesulitan ekonomi, begitu. Ya kadang mikir gimana ya, saya keluar saja dari Setiba kemudian kerja, tapi mikir lagi, ini saya sudah istilahnya sudah terlanjur terjun, begitu, terlanjur. Jadi harus selesaikan, begitu. Meskipun sulit, ada kesulitan di sana sini, tapi ya alhamdulillah Allah pasti bantu, kasih jalan keluar, pasti ada saja jalan keluar di situ. Ini sekali lagi nih, mohon maaf sekali nih, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini tidak terlalu mendalam ya. Mungkin pernah merasakan kita ekonominya sangat sulit, sangat sulit, dan mengharuskan mungkin kita untuk berpuasa, kita merasa sedih dan lain sebagainya. Pernah merasa di fase itu, Ustaz? Pernah, cuma itu sebelum menikah. Sebelum menikah, waktu dulu di pondok, kalau nggak salah itu pondok, ya dengan kami sadar ekonomi keluarga kami kan, kami sadar bahwa ya di bawah dikasih uang saku seberapa ya kami terima, ya itu kami cukupkan, begitu. Kalau yang fase setelah kami menikah ya tidak, ya alhamdulillah tidak sesulit yang dibayangkan. Kami masih bisa makan, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya, ini terakhir Ustaz. Ya. Apa motivasi untuk teman-teman kita yang sampai hari ini masih takut untuk mengambil keputusan, ya, baik yang sudah menikah ataupun yang sudah terlanjur dia mengambil langkah dan dia sudah sukses di situ, tapi dia harus balik arah untuk mengambil jalan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, motivasi. Jadi kan ilmu agama ini ilmu yang memang harus kita pelajari. Ya, tidak boleh kita hanya ilmu agama itu sekedar. Jangan hanya sekedar, karena ilmu agama ini memang wajib kita pelajari begitu. Jadi tanamkan bahwa kita harus pelajari ilmu agama dengan sebaik mungkin. Tidak harus belajar ilmu agama itu di bangku perkuliahan. Apalagi di zaman sekarang itu teknologi sudah sangat maju. Kita bisa belajar ilmu agama lewat media apapun, baik itu buku, tulisan atau video-video. Kan tidak harus di bangku kuliah. Tapi kalau mau sistematis, lebih bagus ya di bangku kuliah begitu. Jadi motivasinya ya kita harus sadar bahwa ilmu agama ini adalah ilmu yang kita butuhkan, yang bisa membuat kita selamat di dunia dan di akhirat nanti. Yang memberikan manfaat kita di dunia dan di akhirat. Ini yang paling terakhir sekali, Ustaz. Yang paling terakhir sekali. Apa target terbesar ketika nanti di daerah pemutusan? Target terbesar kami di Kabupaten Malang, terutama di Malang Selatan itu rawan kristenisasi. Rawan kristenisasi. Jadi kami nanti ada program di Malang Selatan itu dakwah lebih intensif kepada warga di situ, supaya misionaris Kristen yang di situ itu istilahnya bisa kita kalahkan begitu. Itu target terbesar kami ya, nanti bisa membangun rumah-rumah tahfiz. Di sana lebih banyak rumah tahfiz ya, yang kemudian jamaahnya lebih semangat untuk berjamaah di masjid. Ya, kalau di perkotaan mungkin sudah kita sudah kita banyak tahu, maksudnya lebih sadar lah masyarakatnya untuk datang ke masjid ketika sholat. Kalau di pedesaan kan biasa zuhur sama asar kan kosong masjid. Nah itu target kami, menyadarkan masyarakat pentingnya sholat berjamaah di masjid. Itu kemudian mendekatkan mereka dengan Al-Quran. Nah itu target jangka dekat ini, waktu dekat ini. Insyaallah. Ya, ini kisahnya Ustaz sangat memotivasi untuk kita semua dan sangat menginspirasi kita semua. Kami berharap ketika di medan dakwah nanti tidak ada hal-hal yang membuat kita semua ini mundur, ya, terutama Ustadz Khairul Anwar yang mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusannya. Ya, mungkin dari kisah Ustadz ya, Masya Allah, sangat luar biasa perjalanan hidupnya yang tidak ada kata terlambat. Ya, ini yang ingin saya selalu pegang dari hari ini, motivasinya yang sangat luar biasa. Yang selama ini kita selalu menganggap bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu harus dipertimbangkan dan juga harus bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri kita pribadi. Ya, mungkin begitu saja Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Kami ucapkan syukran, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Ustaz dengan keluarga. Amin. Keluarga. Dan semoga di daerah pemutusan nanti itu selalu dimudahkan. Amin. Dan target-target yang sudah ditargetkan itu dapat tercapai. Amin. Insyaallah. Ya, sahabat inspirasi, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini bersama Ustadz Khairul Anwar.
semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini dapat memotivasi kita semua, dan itu menjadi langkah awal untuk kita berani mengambil langkah sehingga bisa kita melangkah ke langkah selanjutnya. Ya, syukron, barakallahu fikum. Semoga kedepannya kita akan bisa mengambil faidah yang lebih banyak lagi daripada beliau, dan kita bisa mendatangkan orang yang lebih memotivasi kita lagi dan dapat menginspirasi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ustaz.